Di sini saya akan menjelaskan model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum di SD. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Terdapat banyak model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli. Sukmadinata menyebutkan 8 model pengembangan kurikulum, yaitu 1. The Administrative atau Landscape, kedua The Grand Church, ketiga Basham System, keempat The Democration, kelima Taba Interpreted Model, keenam Roger Interpersonal Relations, ketujuh Systematization, kedelapan Emerging Initial Model. Itulah macam-macam model pengembangan kurikulum. B. Model integrasi kurikulum. Mengapa model integrasi kurikulum sangat bermakna bagi anak? Hal ini dimaksud agar bahan ajar tidak digunakan secara terpisah-pisah, tetapi merupakan suatu kesatuan bahan yang utuh dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Kurikulum ini adalah suatu integrasi penuh antara semua mata pelajaran. Kurikulum diberikan secara bersama untuk memecahkan suatu masalah. Dalam integrasi kurikulum, pembelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau topik tertentu. Misalnya, suatu masalah di mana semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. C. Struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum. Pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang dimaksud, terdiri atas standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Struktur kurikulum 1. Kelompok A atau umum, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Dan struktur kurikulum kelompok B atau umum, yaitu seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Thank you. Itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.